بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. طيب di contoh yang pertama itu Al-Hajar Aswad yaminullah fil ardh. Ini mereka menganggap bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memalingkan dari zahirnya dengan tidak menganggap bahwasanya Hajar Aswad dari sifat Allah. Sedangkan zahir nusus yang mereka sangka itu zahirnya menunjukkan bahwasanya Al-Hajar Aswad itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bantah. Ya. Pertama dari sisi lafadznya atau sanadnya itu tidak tetap atau tidak benar sampai kepada Nabi SAW, tidak. Yang ada itu dari mana? Dari sahabat mauquf dari Abdullah bin Abbas. Iya. Menerangkan bahwasanya Al-Hajar Aswad itu yaminullah fil ardh. Kemudian memberi tasbih. Beri tasbih, siapa yang menciumnya, memegangnya, berarti seakan-akan dia memegang dan mencium Allah Subhanahu, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini qaid fil ardh dengan apa yang setelahnya dari tasbih ini, itu menunjukkan bahwasanya itu hakikatnya bukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak sama sekali menunjukkan itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang zatnya bersifat dengan tangan itu. Dengan hajar itu adalah tangannya, enggak. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya bersambung, tidak terpisah. Zatnya dengan sifat yang dimiliki itu tidak pernah terpisah. Tangan Allah Subhanahu wa taala, iya, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu bersama Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Iya. Maka mustahil bahwasanya tangan Allah itu di mana? Di bumi. Tangan Allah itu di bumi. Dan siap hadis menunjukkan hal tersebut. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu tidak mengitlaqkan dari kalimatnya. Iya, bukan berarti kalau datang bentuk mutlak berarti kita katakan tangan Allah itu apa? Hajar Aswad itu sifatnya. Tidak juga. Iya, karena datang riwayat mutlak. Datang riwayat mutlak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr. Kata Nabi SAW, ya'ti ar-ruknu yaumal qiyamah, akan datang al-hajar ini, Hajar Aswad ini pada hari kiamat. A'dhamu min Abi Qubais, itu suatu nama gunung sana di Suriah kalau tidak salah. Itu lebih besar daripada gunung itu. Lahu lisan wa syafatan. Dia memiliki dua lisan atau satu lisan dan dua bibir. Yatakallamu man istalamahu bin niyati. Maka rukun ini akan bicara nanti, siapa yang telah istilam dengannya, itu menciumnya atau memegangnya, menyentuhnya atau berisyarat atau dengan niat saja. Kemudian kata beliau, wa huwa yaminullah. Sudah. Mutlak atau tidak? Mutlak. Wa huwa yaminullah. Dan rukun itu adalah tangan Allah SWT. Itu rukun Al-Hajar Aswad. Dan ini adalah tangan kanan Allah SWT. Bagaimana cara bantahnya? Seperti yang kita tadi. Zat Allah SWT bersifat dengan tangan, dan sifat Allah tidak pernah terpisah dengan zatnya. Iya kan? Dalil yang kedua, mutlak itu dalam kaidah usul fikih dibawa ke mana? Hamlul mutlak ala al-muqayyad. Paham? Sudah belajar toh? Iya. Itu dia. Bisa. Jadi ucapan Abdullah bin Abbas itu dibawa ke mana? Atau ucapan ini dibawa ke muqayyad. Walaupun sebenarnya hadis ini itu dhaif, ya. Hadis yang menunjukkan tentang mutlak itu dhaif juga. Ya, tapi ala sabili bahwasanya itu sahih misalnya. Maka dibawa ke mana? Ke muqayyad. Ya. Dan idhofah di situ yaminullah, ya kan? Itu idhofah tasyrifiyah. Bedakan, idhofah tasyrifiyah. Tahu idhofah tasyrifiyah? Jadi wa huwa yaminullah yaitu apa? Wa huwa itu al-hajar aswad itu yaminullah, yaitu idhofah bahwasanya bentuk pengagungan terhadap seperti naqatullah, baitullah. Iya.
Jadi tidak ada iskal. Tidak ada iskal. Bahkan disebutkan bahwasanya hadis ini justru menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan kanan. Iya. Justru dari hadis ini juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan. Iya. Dari sisi mana? Tak kala Abdullah bin Abbas mentasbih. Ya kan? Iya, bahwasanya ketika dia mencium Hajar Aswad berarti seakan-akan dia mencium tangan kanan Allah. Berarti menunjukkan Allah memiliki apa? Memiliki tangan. Tangan kanan. Jadi kalau kau mau ambil hadis ini dan kau mau takwil, bagaimana kau takwil dengan yamin Allah? Iya. Jadi tidak ada dai untuk mengatakan bahwasanya Al-Hajar Aswad itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Dari sisi lafadznya, sanadnya, dan dari sisi dalil yang mendukung. Iya. Yang menjadikan bahwasanya mustahil disebutkan bahwasanya Hajar Aswad itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala di bumi yang berpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Bisa? Iya. Sekarang kita masuk di syubhat yang kedua. Qala rahimahullah taala. Siapa yang baca? Salman. Mana Salman sama? Iya. Salman 1, Arhan 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allah bi'ilmikum fid dharain. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-mithal ats-tsani qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wal jawabu anna hadha al-hadits sahihun rawahu Muslim fil bab ats-tsani min kitab al-qadr. عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ سلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى أصابع حقيقة يثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. وهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد بينها وبينهما. وقلوب بني آدم كله بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. ولا يلزم من ذلك مماسة ولا الحلول. Hasan. Qala rahimahullah. Contoh yang kedua adalah hati-hati seorang hamba atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hadis ini disangka oleh ahlu tahrif bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memalingkan dari zahirnya. Apa zahir hadis dari di sisi mereka? Bahwasanya zahir hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini bersentuhan dengan makhluknya. Bersentuhan dengan makhluknya. Iya. Mereka memandang zahir hadisnya bahwasanya jemari Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam dari hati-hati makhluknya. Iya.
berada dalam organ tubuh kita. Hati kita di dalam. Seperti itu. Dan sangkaan yang lain, ini sangkaan yang kedua ini itu berlaku untuk semua sifat-sifat khabariyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya jari jemari. Dan jari jemari itu adalah jawarih, organ tubuh. Berarti mengharuskan kalau Allah memiliki organ tubuh, yang dimana jawarih itu yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Itu dari zahir hadisnya yang mereka sangka. Tapi yang fokusnya adalah bagaimana sangkaan mereka bahwasanya tatkala Allah katakan inna quluba bani Adam, atau quluba ibadi baina isbi'ain min asabi'r rahman, itu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Jari jemari Allah yang Allah bersifat dengannya itu bersentuhan dengan hati-hati seorang hamba, atau dia berada di dalam diri kita, hati kita. Itu zahir yang mereka sangka. Tatkala Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafsirkan dengan seperti itu, maka disangka Ahlussunnah berpaling. Jadi harusnya mereka ini mau mengilzam bahwasanya tidak mungkin kamu menafsirkan seperti itu. Tatkala kau tafsirkan yang lain berarti kamu mentauhid. Paham tak? Jadi dia mau kita ikuti zahir nusus yang mereka pandang supaya kita tidak mau. Karena mereka kan seperti itu. Mereka memandang semua zahir nusus itu seperti itu. Makanya dia tolak. Kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti kalau punya tangan sama dengan makhluk. Anggota tubuh. Anggota tubuh itu butuh dengan satu yang lainnya saling melengkapi. Allah suci dari situ. Jadi bagaimana caranya? Sudah tolak. Paham tak? Begitu mereka. Mereka ingin kita itu mengikuti zahir nusus yang mereka sangka. Jadi tatkala kita tidak mau, tapi kita tetapkan hadis ini, bagaimana caranya? Tatkala kita tetapkan tidak sesuai dengan apa yang zahir yang mereka sangka, berarti sudah mentawil. Dan tafsir dari salaf yang keluar dari zahir yang mereka sangka itu bukan tawil, justru itu zahirnya. Itu zahirnya, karena zahir kalimat itu sesuai dengan siyaknya, kadang beda. Kata beliau, jawabannya adalah anna hadzal hadis sahih, berarti butuh pembahasan. Karena sahih. Kalau batil tidak sahih sudah selesai sebenarnya. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah fi bab tsani min kitab al-qadar, an Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'r rahman. Hati-hati dari anak cucu Adam itu seluruhnya itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti hati yang satu yang Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Mengatur, menggerakkan bagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu, mudah untuknya mengatur dari hati-hati seorang hamba. Bagaimana Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala jadi bentuk tafsirannya di sini. Yusarrifuhu haitsu yasha. Ini sebenarnya sudah tafsirannya. Apa maknanya di antara jari jemari Allah itu Allah memungkinkan untuk mengatur hati-hati seorang hamba bagaimana Allah kehendaki. Hidayah atau di atas kesesatan dan seterusnya, di atas iman atau di atas kekufuran. Kemudian setelah itu Allah SWT atau Rasulullah SAW berdoa karena dia tahu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan hatiku, atau palingkanlah hati, atau wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan. Bawalah hati-hati kepada ketaatan. Karena engkau yang membolak-balikkan hati. Jadi jangan sudah pasrah. Tidak. Ini ajaran dari Nabi SAW. Tak kala kita tahu Allah SWT yang menghendaki petunjuk hidayah, tidak ada hidayah dari taufik kecuali di tangan Allah SWT. Jangan berharap ya sudah.
Kalau Allah kehendaki kita masuk surga, kalau kehendaki kita masuk neraka, tidak usah, tinggalkan saja. Nabi SAW tidak pernah ajarkan begitu. Kalau Nabi SAW tahu bahwasanya hati-hati di tangan, di jari jemari Allah yang dia membolak-balikan bagaimana Allah kehendaki, maka minta kepada Allah supaya diarahkan kemana? Kepada ketaatan. Iya. Seraya berusaha meminta berdoa kepada Allah SWT supaya di atas ketaatan dari hati-hati kita. Seperti itu. Jangan bilang ya sudah, pasrah saja. Iya. Walaupun kita masuk neraka ya sudah. Iya. Seperti itu. Jadi ini apa namanya? Zahir nusus. Dan ahlu tahrif itu memandang bahwasanya zahir nusus adalah bercampurnya Allah SWT yang makhluknya, itu diambil dari kata baina. Dari kata baina. Di antara. Iya, di antara jari jemari. Diambil dari kata itu, maka mereka mengambil zahir nusus bahwasanya Allah zatnya atau sifatnya ini itu bersambung atau bercampur dengan makhluknya. Maka beliau menjawab, qala rahimahullah ta'ala wa qad akhadha as-salafu ahlus sunnati bi dhahiril hadis. Tidak ada pemalingan berarti, ya kan? Karena mengambil zahir nusus. Apa, dan mereka mengatakan inna lillahi ta'ala asabi. Allah memiliki sifat jari. Memiliki sifat jari, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Diambil dari sini juga. Keharusan menunjukkan Allah memiliki tangan. Kata beliau, hakikatan, secara hakikat. Iya, bukan hakikat artinya asabi itu adalah anggota organ tubuh yang selainnya butuh kepada selainnya. Tidak. Hakikat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kata beliau, nusbituha lahu kama asbataha Allah lahu wa rasuluhu. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuknya dan Rasulnya. Bahwasanya Allah memiliki jari jemari. Kata beliau, wala yulzamu min kauni qulubi bani adam baina usbu'aini minha an takuna mumassatan laha hatta yuqala. Tidak diharuskan dari keberadaan hati-hati seorang hamba ini dari bani Adam itu di antara dua jemari Allah, dari jemari-jemarinya mengharuskan ada mumasa, yaitu bersentuhan dengan jari jemarinya, sampai dikatakan innal haditsa muhimun lil hulul. Ya kan? Sampai dikatakan berarti hadis ini ada sangkaan akan adanya Allah SWT itu bercampur dengan makhluknya. Dan ini kata mereka Allah suci dari ini. Ini sangkaan mereka. Kata beliau fawajibu surfuhu, maka kalau begini modelnya wajib ditasrif. Maka artinya siapa yang menafsirkan bukan dengan tafsir seperti ini, berarti itu surf. Itu surf. Kata beliau an zahiri fahada, kemudian dikasih contoh. Bagaimana tidak harus kalau dikatakan baina usbu'ain baina usbu'ain Rasulullah itu harusnya bercampur, tidak harus. Tidak harus. Kenapa? Dikasih contoh. Fahada sahab awan. Ini musakharun baina as-sama'i wal ard. Iya. Di dalam ayat surah Baqarah ya. Was-sahabu musakharun baina as-sama'i wal ard. Iya. Itu ditundukkan, diatur di antara langit dan bumi. Qala wa huwa la yamassu as-samaa'a wal ard. Dan langit dan bumi ini itu tidak menyentuh awan, tidak ada. Tapi dia di mana? Di antara awan dan langit, di antara bumi dan langit. Jadi bahasa baina itu tidak mengharuskan ada mumasah. Ini dari sisi bahasa. Apa lagi? Wa yuqalu badrun baina Makkah wal Madinah. Itu bulan purnama di antara Makkah dan Madinah. Kata beliau ma'ataba'udi ma bainaha wa bainahuma. Bersama itu bagaimana jauhnya bulan itu antara bulan dengan antara Makkah dan Madinah. Tidak ada yang saling tidak ada yang menyentuh. Tidak ada mumasa, tidak ada hulul antara bulan dengan Makkah dan Madinah, atau Makkah dan Madinah juga. Bagaimana jauhnya? Begitu pula antara awan, langit dan bumi. Jadi baina, kata baina itu tidak mengharuskan ada hulul. Tidak mengharuskan ada hulul, bercampur. Terlebih Nabi SAW menjelaskan hadisnya. Apa maksudnya di antara jari jemari Allah, itu Allah
yusarrifuhu haitsu yasha. Iya, yusarrifuhu haitsu yasha. Jadi kita tidak menafsirkan dengan pandangan kita sendiri. Iya. Kita tidak menafsirkan dengan pandangan kita sendiri, tapi kita menafsirkan melalui apa? Dalil. Nanti setelah dalil itu baru kita pakai akal. Iya. Jadi memang sudah ada dalilnya dulu. Setelah itu dibantah dengan apa? Dengan secara bahasa juga. Qala rahimahullah taala. Dicontohkan juga seperti orang yang sholat di antara sutro. Iya. Misalnya antum melihat orang dikatakan al-musalli baina as-sutro baina yadayhi. Sutro itu di antara dia, depannya. Sutro di mana? Tersentuh dengan orang sholat? Tidak tersentuh. Tapi di mana dikatakan apa? Baina. Dikatakan dengan apa? Lafaz baina. Yaitu tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Makanya disebutkan kalau saja ini lihat antara awan ini, langit dan bumi tidak bersentuhan, kemudian bulan purnama antara Makkah dan Madinah, kemudian orang sholat as-sutru baina yadayhi. Kalau saja ini pada hak makhluk dengan makhluk itu sendiri, itu tidak mengharuskan kata baina itu ada mumassah. Bagaimana lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya? Justru lebih lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilingkup dengan sesuatu. Allah Maha Besar. Jadi ketika Allah katakan dalam hadisnya baina usbu'aini, itu tidak mengharuskan Allah bersentuhan. Tidak mengharuskan. Kalau saja hak makhluk, pada hak makhluk itu tidak mengharuskan ada bersentuhan. Katakan antum baina aidina misalnya. Kalian ini di depan saya, baina. Saya pakai kata baina. Kita bersentuhan tidak? Tidak. Antum di sana, saya di sini. Kalau saja dari hak makhluk ini dipakai kata seperti ini dan tidak mengharuskan bersentuhan, lalu bagaimana lagi pada hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang melingkupnya, dan Dia yang Maha Besar, Dia yang Maha Agung. Bisa? Jadi ini bantahan untuk mereka. Qala faqulu bani Adam kulluha baina usbu'aini min asabir rahman haqiqatan. Jadi memang bahwasanya hati-hati hamba ini berada di dua jemari dari jemari Allah secara hakikat. Wala yulzamu min dzalika, tapi ketika dikatakan seperti itu tidak mengharuskan sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan ada hulul wal mumasa antara hamba dengan makhluknya, antara Allah dengan makhluknya. Sampai dikatakan tangan Allah ini berada dalam hati kita di sini. Karena di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak juga. Tidak dikatakan seperti itu juga. Itu pandangan jauh. Jauh. Itu cuma mengambil dari satu sisi. Lihat juga dari dari sisi bahasa, dan yang kedua dari sisi susunan kalimat. Terlebih Nabi SAW menjelaskan yusarrifuhu haitsu yasha. Makanya berdoa. Engkau yang menghendaki dari hal tersebut. Nah, kemudian kita masuk di contoh yang ketiga. Jadi di ayat hadis ini penetapan sifat jari jemari Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada penetapan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penguat dari penetapan sifat tangan. Penetapan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat-sifat khabariyah seperti ini itu diputuskan dari pikiran kita akan kaifiatnya, ya. Karena kadang seorang kalau mendengar dari sifat-sifat khabariyah ini langsung terpikirkan dari kaifiat. Karena itu yang diketahui. Tapi itu bukan hal. Kita harus memotong dari apa yang muncul dari dalam benak kita untuk mentakif dari sifat Allah. Langsung kita ingat bagaimana besarnya zat Allah. Seperti itu. Supaya sifat yang kita sifati untuk Allah itu langsung kembali kepada zat Allah. Bagaimana besarnya zat Allah? Begitulah sifat Allah SWT, agung. Kita tidak tahu. Tapi Allah bersifat. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله المثال الثالث
Inni ajidu nafasa rahmani min qabalil yaman. Kiban. Min kibalil yaman. Iya, kata beliau, contoh yang ketiga, saya mendapati nafas ar-Rahman min kibalil Yaman. Nah, ini nafas ya, nafas. Ya, kalau nafs itu jiwa. Ya, sudah lewat. Apakah dia zat atau sifat? Ya. Kalau di sini nafas, yaitu hawa. Kalau ditafsirkan, orang yang menganggap ini hawa, udara. Iya, oksigen. Dari zahir hadisnya, Ahlut Tahrif mengatakan zahir hadisnya Allah memiliki apa? Nafas. Iya, bernafas, butuh kepada nafas. Iya. Ini zahir hadisnya. Tak kala ditafsirkan dengan mana yang lain, berarti sudah apa? Sudah tasrif. Iya. Dan dari sunnah tidak ada yang menetapkan bahwasanya nafas di sini adalah hawa. Tidak ada. Tidak ada maksudnya Allah memberikan butuh apa? Butuh kepada oksigen, butuh pada udara. Tidak ada. Makanya disangka bahwasanya mereka ini ahli sunnah ini memalingkan dari zahirnya. Iya. Cuman zahirnya yang mereka sangka ini adalah zahir yang batil. Justru ahli sunnah menafsirkan dengan zahirnya. Melalui apa? Siyak kalimat dari sisi bahasa akan dijelaskan nanti insyaallah. Jawabnya. Nah, paham syubhatnya? Itu syubhatnya. Jawabannya. Wal jawab anna hadzal hadits rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala innal imana yaman wal hikmata yamaniyah wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil yaman. Qala fi majmu'il az-zawaid rijaluhu rijalus sahih ghairu syabibin wa huwa thiqatun. Qultu wa kadza qala fi takrib an syabib thiqatun min at-thalithah wa qad rawahu Bukhari nahu fi tarikhil kabir. Nahwu. Ya, baik. Kata beliau jawabannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan ala innal imana yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah itu di Yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum, dan saya mendapati nafas rabbikum, nafasa ini poin, min qibalil Yaman, dari arah Yaman. Dari arah Yaman. Kata beliau qala fi majmu' atau majma' az-zawaid. Iya. Ini majma' az-zawaid di qala di sini, yaitu di majma' itu Al-Hafidh Abu Hasan Ali ibn Abi Bakar Al-Haythami. Jadi yang berkata di sini di kitabnya Al-Majma' Az-Zawaid, yaitu Al-Hafidh Ali ibn Abi Bakar Abul Hasan Al-Haythami, dilaqab dengan Nuruddin. Kata beliau rijaluhu rijalu sahih. Maksudnya riwayatnya ini perawi dari sahih, maksudnya sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kecuali siapa? Kecuali Syabib Ibn Nu'aim Abu Ruh. Ini juga thiqah, berarti sudah. Berarti hadisnya sahih. Wa huwa thiqah. Qultu wa kadza qala fi taqrib an Syabib. Syabib ini Ibn Nu'aim juga thiqah, dia dari di tabaqat ketiga, berarti tabi'in. Kemudian diriwayatkan Bukhari semisal dengannya di Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Khabir. Jadi ini hadis jelas sahih pertama. Berarti kita bahas
Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah membawa makna dari hadis ini dengan makna nafas. Apa yang diinginkan dengan nafas? Kata beliau, wa hadzal haditsu ala zahirihi. Ini hadis sesuai dengan zahirnya. Berarti tidak ada pemalingan berarti. Apa zahirnya? Ini dulu lihat. Apa zahirnya ini? Kalau zahir yang diinginkan oleh ahlul batil, ya jelas itu batil. Karena mereka menganggap bahwasanya zahirnya Allah membutuhkan apa? Hawa, udara. Allah bernafas. Allah bernafas. Ini zahir yang mereka sangka, dan ini zahirnya batil. Lalu bagaimana zahirnya yang diambil oleh Ahlussunnah? Kata beliau, "Wan nafasu fihi", an-nafas dalam hadis itu, "Inni ajidu nafasar rahmani", itu isim masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan. Isim masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan. Apa artinya isim masdar? Bedakan masdar dengan isim masdar. Iya kan? Isim masdar dengan masdar itu beda. Beda dari sisi lafaz, tapi sama dari sisi makna. Beda dari sisi lafaz, tapi sama dari sisi penunjukan makna. Itu namanya isim masdar. Bahkan disebutkan lafaznya lebih sedikit daripada masdar. Contoh, tarikh tasrif coba. A'ta. A'ta yu'ti i'ta'an. Ini apa? Masdarnya. Masdarnya i'ta'an. Karena a'ta. Tapi ketika dikatakan i'ta'an, ini apa? Ini bukan masdar, tapi ini isim masdar. Berbeda lafadznya a'ta i'ta'an dengan i'ta'an. Karena kalau i'ta berarti dari apa? Dari kata a'ta, rubai. Kalau i'ta'an sulasi. Ya kan beda. Tapi makna yang ditunjukkan al-hadas, yaitu kejadian, sama, tidak ada bedanya. Yaitu apa? Pemberian. Paham? Itu isim masdar. Jadi isim masdar itu isim yang sama dengan masdar, tapi dari sisi apa? Pendalilan saja, penunjukan makna al-hadas. Tapi beda pada jumlah huruf. Jumlah huruf ini perlu dipahami dulu, ya kan? Sudah belajar tentang memang? Sudah belajar apa? Unwan az-zarf. Itu masdar. Sudah tahu isi masdar? Sudah tahu? Jadi masdar itu dia sama dari sisi makna, tapi beda dari sisi apa? Lafaz. Apa maknanya? Yaitu maknanya yang terkandung padanya al-hadas. Al-hadas. Misalnya apa? Itu tadi. A'ta yu'ti i'ta'an, pemberian. Jadi kalau antum katakan a'taituka dirhaman i'ta'an, sama antum katakan a'taituka dirhaman i'ta'an dengan i'ta'an. Tidak ada bedanya. Betul-betul saya mas dalam apa? Master juga. Saya betul-betul apa? Memberi. Jadi nafas di sini itu nafas, itu isim masdar dari lafaz nafasa yunaffisu tanfisan, yaitu apa? Memberi apa? Melepaskan kurban. Beri pertolongan. Ada dalam hadis kan? Man nafasa, ada dalam hadis, ya kan? Jadi itu nafas di situ bukan nafas artinya apa? Hawa, tapi itu nafas di situ bermakna apa? Isim masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan. Mithlu farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Sama. Jadi wa nafasa yunaffisu tanfisan ini apa? Masdar. Wa nafasan ini apa? Isim masdar. Sama. A'ta yu'ti i'ta'an i'ta'an. Sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kata beliau sama dengan farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Berarti kalau kita katakan nafasa di situ isim masdar dari nafasa, berarti nafasa di situ bermakna apa? Tanfis. Oleh karena itu kata beliau, hakada qala ahlul lughah kama fi nihaya wal qamus wal maqais al lughah. Qala fil maqais al lughah an-nafasu
kullu syai'in yufarriju bihi atau yufarraju bihi an qurbah. Setiap sesuatu yang dilepaskan dengannya dari kesusahan. Fayakunu ma'nal hadis, maka makna hadis dikatakan inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman, artinya inna tanfisallahi ta'ala anil mu'minina yakunu min ahlil yaman. Jadi pertolongan Allah terhadap kaum mukminin itu datang dari mana? Dari negeri Yaman. Iya. Pertolongan Allah kepada mereka datang dari negeri Yaman, dan Allah memuatkan dengan lelaki-lelaki dari orang Yaman. Ini zahirnya. Bukan zahirnya nafas di situ apa? Hawa. Allah memberikan bernafas. Tidak, tapi nafas di situ apa? Pertolongan Allah. Karena nafas di situ isim masdar dari nafasa yunaffisu tanfisan. Iya. Sesuatu yang dengannya dilepaskan apa? Kurbat. Kesusahan-kesusahan. Makanya mana hadis inna tanfisallahi 'alal mu'minina min qibalil yaman. Pertolongan Allah terhadap kaum mukminin itu di mana? Dari arah Yaman. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa haula humul ladzina qatalu ahla riddah. Mereka ini dari orang Yaman ini itu orang-orang yang membunuh orang yang riddah. Orang yang apa? Keluar dari agama Islam. Fafatahul amsar. Amsar itu Madinah Kabirah, itu kota yang besar. Di situ ada rumah, ada pasar. Iya. Mereka pun membuka kota-kota. Fabihim. Di situ apa? Ba ya? Iya. Ada cetakan fahum. Tidak ada, itu salah. Ada fahum. Situ bagus, alhamdulillah. Berarti tidak usah dikoreksi lagi. Fabihim, iya. Nafasar rahmanu 'alil mu'minin al-kurbat. Maka dengan sebab mereka lah. Siapa ini? Ahlul Yaman ini. Allah menghilangkan dari kaum ini kesusahan-kesusahannya. Paham sampai sini? Jadi nafas di situ bermana? Nafasa. Iya. Qala rahimahullahu taala. Habis ya? Iya, Majmu'ul Fatawa Syekh Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qasim. Iya. Jadi ini zahir hadis yang dibawakan oleh, yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan zahir hadis sebagaimana yang disangka oleh Ahlul Batil, sehingga mengaku bahwasanya Ahlus Sunnah juga mentakwil karena memalingkan dari zahirnya. Jadi yang perlu ditahu sebenarnya adalah ketika datang lafaz dari hadis yang di situ ada sifat, kita perlu tahu apa zahirnya dulu. Sebelum kita mengatakan bahwasanya mereka ini memalingkan dari zahirnya. Jangan sampai zahir yang kita sangka itu adalah zahir batil. Yang justru bukan zahirnya. Zahir yang takwil yang mereka lakukan dari zahir yang kita sangka, justru itulah zahirnya. Berbeda dengan zahir yang kita sangka. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung menuduh. Iya. Lihat dulu. Makanya nanti itu Ibnu Utsaimin di sifat-sifat setelahnya ini dari hadis itu mengatakan yang mana dulu zahirnya. Akan datang nanti. Di sini Ibnu Utsaimin tidak memberikan ya dari 3 sampai 4 3 sampai 4 contoh. Itu tidak diberikan. Yang mana dulu zahirnya. Contoh-contoh setelahnya diberi. Yang mana zahirnya ini? Sehingga dikatakan Ahlus Sunnah memalingkan dari zahirnya. Lihat dulu. Iya, sebelum menuduh. Ya, jangan sampai justru kamu yang tidak sampai pemikiranmu di situ. Sehingga kamu mau mensucikan Allah dengan berdalil dengan seperti itu. Supaya kamu bisa ada alasan untuk menolak sifat. Supaya orang tidak katakan ini dengan lancangnya menolak sifat. Padahal memang seperti itu. Cuma dia mau namanya tahrif ya. Dia jadikan sebagai takwil supaya orang terima. Dia kasih masuk dulu. Ini bahaya kalau disebutkan begini-begini. Allah suci dari sini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa. Jadi, sudah. Tolak, bahaya. Kalau Allah turun sepertiga malam, ini lihat subhatnya. Kalau Allah turun sepertiga malam, di Indonesia saja itu ada beda 2 jam. Kalau Allah turun, naik turun lagi, capek. Bagaimana bisa orang berpikir seperti itu? Dia berarti tidak ada penghubungan terhadap Allah. Seandainya ada pengurangan terhadap Allah, Rasulullah SAW yang akan menjelaskan bahwasanya turun di situ bukan Allah yang turun, karena kalau turun capek. Iya kan? Bagaimana bisa?
pikiran sampai ke sana? Itu karena tidak ada pengagungan terhadap Allah SWT. Dengan dalil itu supaya dia bisa menolak turun, sifat turun. Belum lagi hadis setelahnya. Mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Dia tahu mau dibawa kemana itu? Siapa yang ngomong itu? Malaikat atau siapa? Anda tahu. Mungkin dia tolak. Bahaya, karena kalau ditetapkan itu berarti malaikat bicara. Kalau malaikat begitu berarti kufur. Kan? Banyak keharusan. Begitu kalau pakai akal, tenakut, kiri kanan basuh, tidak bisa tembus. Tapi kalau pakai dalil dan pemahaman sahabat sudah, semuanya kan dapat jalan keluar. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.